Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudara dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita perbarui syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari demi hari kita selalu dicurahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas pengorbanan beliau, hadirin, atas pengorbanan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, sehingga Islam yang jauh dari kita datang ke negeri kita, sampai ke negeri kita, sampai ke kampung kita, sampai ke keluarga kita, sampai ke pribadi-pribadi kita, sehingga hari ini kita kenal kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ini kalimah mudah diucapkan tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini kalimah adalah ruh daripada dunia ini. Disebutkan dalam satu mafhum hadis, apabila di dunia ini tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan program kita, melanjutkan daripada yang kemarin, yaitu tanda-tanda ulama akhirat. Hari ini tanda ulama akhirat yang keempat, yakni ulama akhirat tidak menghiraukan keindahan dan kelezatan pakaian, makanan, dan minuman. Yakni mereka hidup sederhana dan memilih cara hidup para ulama. Semakin sedikit mereka menggunakan benda-benda mereka, semakin sedikit mereka menggunakan benda-benda, mereka akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukannya sebagai ulama akhirat akan semakin tinggi. Terdapat sebuah kisah yang ajaib mengenai Syekh Abu Hatim rahmatullah alaih, yang diceritakan oleh Abu Abdullah Khawas rahmatullah alaih, murid Syekh Abu Hatim rahmatullah alaih. Ia berkata, saya pernah pergi bersama dengan Syekh Abu Hatim rahmatullah alaih ke suatu tempat yang bernama Rai. Beserta kami ada 320 orang untuk menunaikan ibadah haji. Semuanya adalah orang-orang yang tawakal. Mereka tidak membawa bekal dan keperluan-keperluan yang lain. Di Rai kami melewati seorang pedagang kecil yang ramah, yang menjamu semua kafilah, dan ditambah makan malam. Pada hari berikutnya, pada waktu pagi, tuan rumah berkata kepada Abu Hatim rahmatullah alaih, di sini ada seorang ulama yang sedang sakit. Saya mau menjenguknya. Jika engkau mau, engkau juga bisa pergi bersama saya. Hatim rahmatullah alaih berkata, menjenguk orang sakit ada pahalanya, dan berziarah kepada ulama
juga merupakan ibadah. Tentu saja saya akan pergi bersamamu. Orang alim yang sedang sakit itu adalah qadhi di tempat itu. Namanya Syekh Muhammad bin Muqattil rahmatullah alaih. Ketika mereka telah tiba di rumahnya, Abu Hatim rahmatullah alaih berpikir, Allahu Akbar, rumah seorang ulama sedemikian indahnya. Singkat cerita, kami pun meminta izin untuk masuk. Dan setelah kami masuk ke dalam, di dalam kami melihat berbagai kemewahan dan benda-benda yang indah. Di mana-mana terdapat tirai yang sangat indah. Hatim rahmatullah alaih melihat benda-benda itu sambil berpikir. Kemudian sampailah kami ke tempat pembaringan qadhi. Ia sedang berbaring di atas kasur yang sangat empuk. Seorang pelayan mengipasinya dari sisi kepala. Setelah mengucapkan salam, pedagang itu duduk di samping qadhi dan bertanya tentang keadaannya. Sedangkan Hatim rahmatullah alaih tetap berdiri. Ketika qadhi menyuruhnya untuk duduk, ia tetap tidak mau duduk. Maka qadhi berkata, adakah sesuatu yang ingin engkau katakan? Ia menjawab, ya, saya ingin menanyakan satu masalah. Qadhi berkata, tanyakanlah. Ia berkata, saya meminta engkau supaya duduk. Kemudian para pelayan mengangkat tubuh qadhi untuk didudukkan karena ia kesulitan untuk bangun. Kemudian Hatim rahmatullah alaih berkata, dari siapakah engkau belajar ilmu? Ia menjawab, dari ulama-ulama terpercaya. Abu Hatim rahmatullah alaih bertanya, ulama-ulama itu belajar dari siapa? Qadhi menjawab, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Hatim rahmatullah alaih bertanya, para sahabat belajar ilmu dari siapa? Qadhi menjawab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatim rahmatullah alaih bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar ilmu dari siapa? Qadhi menjawab, dari Jibril alaihissalam. Hatim rahmatullah alaih bertanya, Jibril alaihissalam belajar ilmu dari siapa? Qadhi menjawab, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatim rahmatullah alaih berkata, ilmu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada para sahabat, dan para sahabat menyampaikannya kepada para ulama, dan dengan perantaraan para ulama ilmu itu telah sampai kepadamu. Apakah di dalamnya disebutkan bahwa semakin tinggi dan semakin besar rumah seseorang, kedudukannya juga semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Qadhi berkata, tidak. Semua itu tidak ada dalam ilmu yang saya pelajari. Hatim rahmatullah alaih berkata, jika semua itu tidak terdapat di dalam ilmu yang engkau pelajari, lalu ajaran apakah yang terkandung di dalam ilmu itu? Qadhi berkata, di dalam ilmu itu disebutkan supaya tidak mencintai dunia, tetapi mencintai akhirat, mencintai fakir miskin, dan mengirim simpanan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk akhirat. Maka orang seperti itulah yang mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatim rahmatullah alaih berkata, lalu siapakah yang kau ikuti? Lalu siapakah yang kau ikuti? Rasulullah, sahabat, ulama-ulama ahli taqwa, atau mengikuti Fir'aun dan Namrud? Wahai ulama yang buruk, jika ahli dunia yang bodoh, yang membanting tulang untuk dunia melihat dirimu, ia akan berkata,
jika keadaan orang-orang alim saja seperti ini, maka kami tentu lebih buruk daripada mereka. Maka kami lebih berhak mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Setelah berkata seperti itu, Hatim rahmatullah alaih kemudian pergi. Dan sakit Ibnu Muqatil semakin parah. Karena penduduk Rai mengetahui apa yang telah terjadi antara Hatim dan Ibnu Muqatil, maka orang-orang berkata kepada Hatim bahwa Tanafusi yang tinggal di Qazwin lebih kaya darinya. Qazwin berjarak 81 mil dari Rai. Maka Hatim rahmatullah pergi ke Qazwin untuk menasihatinya. Setelah ia bertemu dengan Tanafusi, ia berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati engkau. Saya adalah seorang ajam, yakni bukan orang Arab. Saya berharap engkau mengajariku dasar agama. Kunci sholat, yakni berwudu. Bagaimana saya harus berwudu? Masya Allah, alhamdulillah. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sangat panjang babnya. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu tentang Abu Hatim rahmatullah alaih minta belajar cara wudhu kepada Tanafusi. Apa jawabannya? Insya Allah kita akan dengarkan di lain waktu apabila Allah SWT beri kesempatan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan ta'lim, Masya Allah, sebuah kitab yang luar biasa, kitab yang menceritakan daripada kehidupan orang-orang dahulu, kehidupan orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya selalu rindu kampung akhirat. Saudaraku yang rahmat Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita dengar Allah SWT beri kepahaman dan niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar. Kita share video ini ke saudara-saudara kita, semoga menjadi amal baik bagi kita untuk tabungan, termasuk ilmu yang bermanfaat adalah termasuk amal jariah yang tetap mengalir walaupun kita telah meninggal. Saudaraku, untuk kesempurnaan taklim ini, majelis ini, kita tutup doa-doa khifara majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.